Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di komentar postingan sebelumnya, Abdikos akan membuat video teori tentang perang besar di era Heian. Dan ya, sesuai di komentar tersebut, sebagian besar teori video ini Abdikos ambil dari video game Nioh. Salah satu keistimewaan GG Akutami adalah dia berangkat dari seorang pecinta budaya pop culture, dimana di generasi GG Akutami, budaya pop culture Jepang sudah sangat menjamur. Yap, berbeda dengan Oda One Piece, Kishimoto Naruto, dan Kubo Bleach yang referensinya adalah Akira Toriyama, dan akhirnya mereka menjadi Big Three. GG Akutami referensinya banyak banget, bahkan lintas generasi, termasuk si jenius Togashi Yu Yu Hakusho dan Hunter x Hunter. Buat yang tidak tahu, usia Toriyama Dragon Ball saat ini menuju 70 tahun, sedangkan usia Togashi menuju 60 tahun. Sementara Oda, Kishimoto, dan Kubo usianya menuju 50 tahun. Dan ya, usia GG Akutami masih 31 tahun, usia yang hampir sama dengan Abdikos. Itulah kenapa terkadang Abdikos memahami jalan pikiran GG Akutami, karena kita di usia yang sama, punya hobi pop culture yang sama. Bedanya GG Akutami mewujudkan hobinya menjadi sebuah mangaka, sementara Abdikos mewujudkannya menjadi reviewer. Yap, karena GG Akutami mengambil referensi dari budaya pop culture, maka untuk memahami karyanya secara mendalam tidak ada pilihan lain selain memperbanyak referensi budaya pop culture. Bukan hanya itu, jika GG Akutami beneran Charles Bernard sesuai yang Abdikos teorikan, maka teman-teman juga harus memperbanyak referensi sejarah Jepang di semua periode, karena GG Akutami juga mengambil referensi dari sini. Yap, Charles Bernard adalah seorang otaku yang mencoba menerbitkan karyanya sendiri di Shueisha. Dia mencoba menggabungkan cerita legenda dengan budaya pop culture modern, tapi oleh Shueisha dia malah diejek, yang akhirnya membuat Charles Bernard marah dan mematahkan jari pegawai Shueisha. Yap, mungkin ini curahan hati GG Akutami saat di awal karirnya, dan saat kini Jujutsu Kaisen luar biasa populer. Shueisha lebih banyak membebaskan GG Akutami dengan pikiran anti mainstreamnya, bahkan gambar-gambar tidak pantas dan berdarah yang harusnya tidak untuk penggemar shonen tetap dibebaskan oleh Shueisha. Yap, GG pada akhirnya bebas melakukan apapun pada Jujutsu Kaisen, termasuk memakai semua referensi pop culture yang dia gabungkan dengan cerita legenda. Dan ya, kedepannya Abdikos ingin membuat video yang khusus membahas GG Akutami ini. Namun video kali ini Abdikos akan membahas yang berhubungan dengan ceritanya dulu, yaitu perang besar di era Heian, dimana di chapter 238 dijelaskan bagaimana Sukuna full power yang menggunakan tombak Hiten dan pisau Kamutoge melawan aliansi penyihir dan pasukan kekaisaran Jepang yang saat itu dikendalikan klan Fujiwara dari balik layar. Ya, bagaimana perang besar ini bisa terjadi? GG Akutami mungkin tidak akan menceritakan hal ini secara detail karena keterbatasan pena dia di manga, juga keterbatasan jumlah halaman dia di majalah shonen mingguan. Tapi Abdikos yang modal speaking, dibantu teman-teman kos cerdas di kolom komentar, mungkin bisa menceritakan dengan agak detail. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check out, check it bro. Teori pertama, Sukuna sang bocah yang tidak diinginkan. Teori ini adalah komentar dari seorang teman kos cerdas yang bisa memahami teori Abdikos dengan sangat baik, bahkan mengembangkannya. Dari @Andika Mukti, alasan mengapa Sukuna disebut mengetahui esensi dari Jujutsu itu sendiri dan dibuktikan dari kecerdasan dia terhadap Jujutsu, mampu meniru konsep teknik orang hanya dengan sekali lihat. Bisa jadi dia adalah anak klan AB yang lahir terkutuk dalam kurung cacat, dan mungkin kelahirannya diikuti oleh peristiwa negatif. Dan yang namanya klan besar garis miring bangsawan pasti selalu pengen punya keturunan yang bagus, ibarat Toji yang dibuang dari klan Zenin. Sukuna pun dianggap the unwanted child dan diasingkan bersama keluarga kecilnya. Beranjak dewasa, Sukuna pun tahu masa lalu keluarganya dan berdedikasi untuk balas dendam, dan ingin menekankan kalau orang cacat dari segi apapun itu tetap berhak mendapat hak yang sama. Mungkin si Sukuna ini berprinsip hidup semau dia saja, karena memang pengen nekenin kalau hidup itu nggak perlu dibatasi oleh norma, apalagi diskriminasi. Ini cuma lanjutan teori Abdikos doang, jangan dianggap serius. WKWKWK. Yap, ini adalah teori alternatif dari kisah masa lalu Sukuna yang pernah Abdikos buat. Video tersebut Abdikos buat sebelum chapter 238 dirilis. Jadi sebelum diketahui fakta bahwa Angel adalah bagian dari klan AB. Dengan begitu ada kemungkinan besar Sukuna yang disebut Fallen Angel memang dulunya juga klan AB.
atau lebih tepatnya klan AB yang berkhianat. Jadi bisa saja Sukuna adalah anak cerdas dari klan AB yang terlahir cacat. Oh ya, cacat di sini kemungkinan mereferensikan terhadap bentuk tubuh dan juga keturunan, yaitu Sukuna bukan klan AB murni, melainkan klan AB yang terlahir dari perkawinan kutukan dalam kurung yokai dan manusia dalam video game Nioh. Karakter cacat gabungan dari yokai dan manusia ini disebut sebagai Shiftling, dan ya, karakter utama video game Nioh 2 yaitu Hide adalah seorang Shiftling. Ayahnya adalah seorang manusia kuat bernama Saito Dosan dan ibunya adalah seorang yokai bernama Miyoshino alias Suzuka. Yap, Miyoshino ini adalah adik dari yokai legendaris Otakemaru yang menjadi villain utama di video game Nioh, baik itu di era Heian Nioh DLC maupun di zaman Sengoku Nioh 2. Karena Shiftling adalah keturunan manusia dan yokai, Hide bisa berubah ke dua wujud, yaitu wujud Hide samurai yang seorang manusia dan juga wujud Hide monster yang seorang yokai. Teman-teman yang tidak memainkan video gamenya mungkin akan bingung, tapi intinya di era Heian perkawinan antara manusia penyihir dan yokai alias roh kutukan adalah sesuatu yang biasa, dan ya, Abdi Kos menduga Sukuna adalah salah satunya. Jadi Sukuna wujud jiwa yang teman-teman lihat mirip Yuji dengan rambut pink adalah Sukuna wujud manusia penyihir, sementara wujud Sukuna 4 lengan adalah Sukuna wujud yokai alias wujud roh kutukannya. Dan inilah kecacatan yang membuat Sukuna dibuang dari klan AB, yaitu klan AB sebagai klan penyihir terhormat yang membawa era Heian menuju zaman keemasan dicoreng dengan keberadaan Sukuna yang terlahir dari AB yang menikahi seorang roh kutukan. Setelah dibuang, Sukuna bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan zaman keemasan Jujutsu yang dibangun klan AB. Yap, di sini Abdikos berteori kalau pengkhianatan Sukuna bukan murni kejahatan, melainkan pengasingan dari klan AB, sama seperti Toji yang dianggap sampah oleh klan Zenin dan akhirnya mengasingkan diri. Baik Sukuna dan Toji sama-sama hidup dengan kemauannya sendiri, bahkan cenderung melupakan hal-hal berharga dalam kehidupannya. Toji fokus ke perjudian meski sering kalah, sementara Sukuna fokus ke kepuasan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain. Teori kedua, usaha Sukuna mencari kekuatan untuk membalas dendam. Setelah dibuang dari klan AB, Sukuna mencoba mencari kekuatan. Dia mempelajari sihir Jujutsu dengan tekun, dan ya, sebagai mantan klan penyihir terkuat AB, Sukuna punya otak encer untuk bisa mempelajari sihir Jujutsu dengan cepat. Apalagi dengan wujud kutukan yang punya 4 lengan dan 2 mulut, Sukuna mampu merapalkan mantra dan membuat segel tangan tanpa henti selama pertarungan. Setelah cukup kuat, Sukuna mencari aliansi yang entah bagaimana ceritanya. Dia menemukan Uraume yang akhirnya menjadi pelayan setianya. Sukuna dan Uraume berburu kekuatan penyihir dengan wujud kutukan. Sukuna memakan penyihir yang dia kalahkan. Kemungkinan ini bertujuan untuk mempelajari ini teknik penyihir lewat sisa energi kutukan. Bahkan tidak jarang Uraume memasak daging para penyihir tersebut untuk dihidangkan pada Sukuna. Dan ya, meski Sukuna telah banyak membantai penyihir dan memakannya, kekuatan Sukuna masih belum selevel dengan klan AB. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan penyihir terkuat, yaitu penyihir bintang cahaya Abe no Seimei versus penyihir pagar kegelapan Asia Doman. Keduanya adalah rival penyihir sejak lama, di mana kekalahan ada di pihak Asia Doman yang akhirnya membuat Doman dan klan Asia dibuang ke Harima. Yap, dari sinilah Sukuna memanfaatkan Doman yang menyedihkan setelah dibuang ke Harima, atau mungkin Sukuna mengambil kekuatan kegelapan milik Doman yang akhirnya membuat Sukuna menjadi overpower. Di video game Nioh, Abe no Seimei akhirnya menyesal setelah mengasingkan Asia Doman karena dia dikuasai kegelapan dan kembali untuk menghancurkan ibu kota Jujutsu. Yap, di Nioh 2, Abe no Seimei sangat menghormati Asia Doman sebagai rival. Asia Doman adalah penyihir hebat yang salah jalan dengan memakai sihir hitam. Bahkan setelah kematian Doman, Abe berdoa agar arwahnya tenang di alam sana. Dari sini Abdikos yakin kalau Asia Doman itu kuat banget dan sangat cocok untuk jadi sumber kekuatan Sukuna. Selain itu, Abe no Seimei yang memberikan respect pada Asia Doman meskipun dia adalah rivalnya. Sifat ini sama seperti Sukuna yang memberikan respect pada orang yang dia anggap layak untuk menghadapinya. Alias hal ini menguatkan dugaan kalau Sukuna memang klan AB yang mengambil kekuatan milik Asia Doman. Teori ketiga, asal-usul senjata tombak Hiten dan pisau Kamutoki milik Sukuna. Di video game Nioh, karakter utamanya Hide yang setengah manusia dan setengah yokai mendapat senjata kuat bernama pedang Sohayamaru. Dan ya, pedang ini sebenarnya dibuat oleh Suzuka alias Miyoshino alias ibu Hide yang seorang yokai. Pedang ini diwariskan ke para pemburu iblis dari generasi ke generasi yang akhirnya berada di tangan Hide. Dan ya, Sukuna sendiri punya 2 senjata, yaitu tombak Hiten dan pisau Kamutoki. Abdikos ingin
mengacu penciptaan dua senjata kuno ini berdasarkan penciptaan senjata di era Heian, yaitu senjata tombak hiten diciptakan oleh orang tua yokai, sedangkan pisau Kamutoke diciptakan oleh orang tua penyihir. Walaupun dua senjata ini dihancurkan, Sukuna bisa menciptakan ulang dengan sumpah pengikat, namun sumbernya harus sama, yaitu tombak hiten dari kutukan dalam kurung bisa dari Sukuna wujud 4 lengan, sementara pisau Kamutoke dari penyihir alias manusia. Jika mengacu pada legenda aslinya, pisau Kamutoke terinspirasi dari Vajra milik Dewa Hujan dan Dewa Petir Indra, sementara tombak hiten terinspirasi dari Trisula milik Dewa Kehancuran Shiva. Teori keempat, perang akhir di era Heian. Dalam sejarah aslinya, era Heian runtuh setelah pengaruh klan Fujiwara hilang dan digantikan era Shogunate alias Jepang dibagi beberapa wilayah dengan panglima perang menguasai wilayah tersebut. Ini adalah zaman yang nantinya menuntun ke zaman perang saudara terbesar yang disebut sebagai zaman Sengoku. Yap, di chapter 238 dijelaskan kalau Sukuna memusnahkan pasukan jenderal kekosongan dan pasukan celestial milik klan Fujiwara, juga memukul mundur pasukan Sugawara dan pasukan Abe termasuk Angel. Jadi dari sini sudah dijelaskan kalau pertarungan melawan Sukuna lah yang mengakhiri era Heian, yaitu pasukan terkuat klan Fujiwara dimusnahkan, di mana dalam bahasa Inggris memakai kata annihilated yang artinya memusnahkan tanpa sisa, layaknya bom atom yang menganihilated kota Hiroshima. Dan ya, skuad para penyihir yang hanya dipukul mundur tetap ada, namun tidak lagi melayani klan Fujiwara karena kekuasaan Fujiwara telah terpecah menjadi beberapa shogunate alias dikuasai panglima perang. Jadi para penyihir setelah era Heian mengabdi pada shogunate dan menjadi musuh satu sama lain, tidak seperti di era Heian yang hanya melayani satu kekaisaran Jepang yang dikendalikan oleh klan Fujiwara. Dan ya, di perang besar ini jugalah pisau Kamutoke Sukuna musnah, sementara tombak hiten tidak tahu kemana. Dan ya, Sukuna yang sama-sama mundur bersama dengan klan Abe dan klan Sugawara memutuskan untuk disegel menjadi benda kutukan 20 jari dan 1 mumi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan teori ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.